Anang Sudarna, menurut Bapak, teknologi biokonversi BASF ini untuk menghabiskan sampah organik dapur itu bagaimana Pak menurut Bapak? Begini ya, pengelolaan sampah itu banyak atau dapat dilakukan melalui berbagai cara. Ya, ada melalui cara menggunakan teknologi tinggi, misalnya dengan insinerator dirubah menjadi listrik, ya, teknologi tinggi. Tentu investasinya juga sangat amat tinggi. Ya. Nah, dan itu akan menjadi beban pemerintah yang luar biasa dan berkelanjutan sepanjang umur itu. Jadi cost terus itu ya? Cost terus. Kenapa? Bukan berarti si pengelola insinerator atau PLTSA itu dapat membayar untuk mendapatkan sampah. Justru yang punya sampah bayar ke dia gitu. Ini kan faktanya begitu. Yeah. Karena dia dapat dua sumber. Memang sih untuk mengembalikan investasi berasal dari tipping fee, yaitu yang diminta dari pemilik sampah dan dari harga jual listrik. Yeah. Nah, karena di dalam proyek ini sebenarnya poinnya itu bukan proyek energi, tapi proyek lingkungan sebenarnya. Gitu. Oke. Nah, opsi lain adalah melalui penggunaan berbagai macam biota ya ataupun makhluk hidup, ya, termasuk di sini BSF, Black Soldier Fly ataupun lalat tentara hitam. Nah, ini sebenarnya kalau boleh sedikit dirunut ke belakang, ya, ini kan ada dua kepentingan atau dua kebutuhan yang mendorong munculnya ini. Yang pertama, untuk pakan ternak, sumber protein pakan ternak dan juga ikan ternak di dalamnya itu berasal dari ikan biasanya, ikan atau udang atau apa yang. Nah, tapi kan ini berkompetisi dengan kebutuhan manusia. Nah, sehingga harga tepung ikan itu terus meningkat, yang akibatnya harga pakan ternak, pakan ikan, pelet itu terus meningkat. Nah, lantas para pakar ya mencari berbagai alternatif penggantinya atau untuk solusi itu. Nah, salah satunya kita ini alhamdulillah dianugerahi alam yang demikian hebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ada binatang yang namanya lalat hitam gitu loh. Maka disebut dengan BSF, Black Soldier Fly, ya, lalat tentara hitam. Nah, ini dia memiliki kemampuan reproduksi yang sangat tinggi gitu loh. Ya, sangat tinggi dengan daur yang sangat pendek. Daur sampai akhir itu paling 30, 35, ada tergantung lokasi ya. Ada yang sampai 40 hari tergantung temperatur ya. Dia ketinggian tempat itu sangat berpengaruh. Tapi kan itu pendek sekali. Dari dia menetas sampai berubah jadi ulat, berubah jadi kepompong ya, atau pupa ya, berubah menjadi lalat kembali ya, menetas kembali menjadi lalat, lantas dia bertelur lagi, itu variasinya sekitar itu. Nah, periode yang pendek selama menjadi pada tahap ya ulat ya, ulat itu dia memiliki kemampuan untuk mengurai bahan organik. Ya. Wah, dia dahsyat itu, dahsyat. Barangkali dengan satu gunung yang berisi 10 ton itu mungkin satu malam habis. Bisa. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini potensi ini, dan ini potensi juga pengembangan ekonomi rakyat. Ya. UMKM ya. Nah, bisa produknya ini 3 sebenarnya. Pertama, maggot ya. Sebenarnya maggot itu berasal dari bahasa Inggris dengan double G, maggot ya. Nah, atau ulat lah kalau kita. Itu dijual itunya, atau ini dikeringkan menjadi tepung maggot. Ya, ini juga laku, sangat laku sebagai campuran dari pakan ternak ya, pembuat pakan ternak. Kemudian yang kedua, bisa diintegrasikan dengan peternakan atau perikanan. Karena maggot ini dengan kandungan protein yang hampir 50% itu sumber pakan yang luar biasa.
Walaupun dari berbagai hasil penelitian tidak bisa full. Mungkin kenapa? Karena kandungan protein dan lemak yang sangat tinggi, maka untuk ternak itu saya dengar konversinya hanya 30-40%. Lebih dari itu kualitas ternak dagingnya itu kurang bagus. Artinya kurang bagus dalam artian kandungan lemaknya terlalu tinggi. Gitu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Kang Ardi ya. Saya mendorong banget nih para pegiat maggot ini ya, dan juga mengajaklah kepada atau menghimbau, bukan mengajak ya. Kalau mengajak seolah-olah satu level saya dengan para pembesar itu ya, dengan para kepala dinas, dengan para bupati, wali kota, untuk memanfaatkan anugerah alam ini, berupa BSF ini sebagai bahan untuk membantu kita. Nah, sekarang kita asumsikan saja Pak, ilustrasikan dengan hal yang sederhana. Katakanlah Kota Bandung nih. Kota Bandung ini menghasilkan sampah yang dikirim ke Sarimukti pada tahun 2017, saya nggak tahu data terakhir ya. Karena saya aktif masih di 2007-2008. Itu sekitar 1.200 sampai 1.300 ton per hari. Nah, dari hasil penelitian BPLHD Jawa Barat, komposisi sampah kota di Jawa Barat termasuk Bandung itu 50% lebih itu organik. Berarti 56 sampai 58%. Berarti 600 sampai 700 ton itu organik. Nah, ini kan luar biasa. Potensi harusnya ya Pak. Sangat potensi menjadi mengembangkan. Kalau ada di setiap RT ya, dengan lahan yang tidak terlalu luas, ya mungkin barang 50 sampai 100 meter persegi gitu ya. Kayak model ini kan, ini kan paling juga 5 kali 8, 40 meter persegi. Ini bisa memakan sampah berapa? 2 kintal. 2 kintal per hari coba. Nah, kalau satu RW itu jumlah kakak katakanlah 250 sampai 300, selesai ya? Selesai Pak, satu RW satu tempat. 40% paling nggak selesai gitu ya? Ya 40-50% itu berhenti di situ sampah itu. Artinya ada keluangan uang untuk ngangkut. Coba kita bayangkan, setiap orang nih setiap hari menghasilkan sampah. Menurut penelitian kami ketika masih di BPLHD dulu itu antara 0,6 sampai 0,8 kg per orang per hari. Nah, artinya dari situ jumlah sampah organiknya kurang lebih anggap aja setengahnya lah. Artinya kan antara 0,3 sampai 0,4 per hari. Ya, jadi kalau sebuah RW itu jumlah kakaknya tadi 250, katakanlah 1000 ya, berarti ada 500 kilogram sampah atau ekivalen dengan 200 kilogram maggot. Bukan sampah organik. Nah, satu RW itu. Dan bisa jadi maggot sekitar 70 kilo itu tuh Pak. Per hari ya? Iya. Nah, coba bayangkan 70 kilo kalau sekarang harga cinca-cinca 6.000 misalkan ya. Atau ya 6.000 berarti sudah 420.000 satu hari. Satu hari dihasilkan oleh Pak RW. Menurut Pak Anang nih yang pernah ngejabat sebagai kepala dinas di Jawa Barat, menurut Pak Anang mungkin nggak sih integrasi antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah gitu untuk menyelesaikan persoalan ini sehingga nanti manfaatnya juga bisa dirasakan oleh berbagai pihak gitu Pak? Sebenarnya kita sudah memulai. Kami lah di DLH dulu. Udah memulai. Nah, cuman karena waktu itu dukungan kelembagaan dalam artian peraturan waktu itu ya itu belum kuat, itu tidak berhasil atau kurang berhasil. Karena dulu BPLH. Itu satu. Yang keduanya dulu di Sarimukti itu terkendala dengan sumber sampahnya karena udah campur aduk, jadi biaya memilahnya itu cukup mahal. Nah, karena itu saya waktu itu mengadakan kursus mengadakan pelatihan para teman-teman para pegiat lingkungan ya,
udah kalian berkiprahlah di masyarakat. Mulailah dengan sekecil apapun, ya. Para fasilitator Eco Village, ya. Jadi hampir mirip sama pegiat Mago tuh Eco Village, Pak. Nah, jadi teman-teman ini, ya insya Allah lah itu berkah dan bisa memberikan hasil manfaat bagi diri sendiri, keluarga gitu ya, menghasilkan sesuatu. Nah, karena sekarang ini ya terus terang saja ya ini mungkin kalau menyerempet kepada kebijakan ini, inti persoalannya itu kan komitmen atau political will dari setiap kepala daerah. Nah, di Jawa Barat alhamdulillah saya tidak tahu sekarang ya. Waktu itu Pak Gubernur dan Pak Wagub luar biasa mendukung dengan Citarum Bestarinya. Walaupun orang barangkali mengatakan itu bergagal, kalau saya itu berhasil karena sekian 100 desa sudah sekarang bergiat mengolah sampah sendiri. Gitu. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan itu sangat mungkin itu keniscayaan kalau kita mau menyelesaikan persoalan ini. Gitu. Siap. Tadi ya harus bahwa ini sebagai sebuah potensi, sebagai sebuah potensi pengembangan adalah yang pertama dikaitkan dengan pengurangan gas rumah kaca atau GRK, ya, yang ujung-ujungnya dalam rangka pengendalian perubahan iklim. Ini masyarakat masih kurang atau kurang menyadari bagaimana bahaya daripada perubahan iklim ini. Yang salah satunya itu karena pelepasan karbon ya yang demikian tinggi, salah satunya berasal dari sumber sampah yang tidak terkelola dengan baik. Dia mengeluarkan berbagai macam gas yang nanti menjadi menimbulkan gas rumah kaca. Itu satu. Yang kedua, lebih jauh lagi dengan berkurangnya volume sampah organik ini, dia kan ada sisa, ya, bisa berupa suplemen organik cair, menghasilkan itu nggak? Hasilkan. Nah, itu atau mungkin yang padatnya juga. Nah, ini kan menjadi mungkin kita juga Pak Ardi dan kawan-kawan di para pelaku sudah tahu dari 1 ton sampah itu sebenarnya residunya berapa? 200 kiloan. Ya, 200 kilo. 200 kilo itu kan menjadi pupuk, Pak. Ya. Kalau 1 ton itu menjadi 200 kilo, artinya 1/5 itu menjadi pupuk organik, Pak. Nah, kalau pupuk organik ini ditanamkan digunakan ya untuk pertanian, baik itu pangan, buah-buahan, sayur-sayuran, ini kan produk pangannya sehat atau lebih sehat dibandingkan dengan yang dipupuk dengan kimia. Nah, yang berikutnya lagi terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat, Pak. Jadi kalau satu RT ya tadi RW ya, hitungan kita RW menghasilkan sampah kurang lebih 500 kilo per hari, 250 dan 250 kilo diantaranya sampah organik, itu bisa menghasilkan tadi kurang lebih 70-an ya kilo maggot per hari. Kalau 70 kilo ini ada 420 ribu ya, 420 ribu rupiah per hari. Penghasilan RW, Pak. Ini bisa menambah barangkali nanti ya anak muda di situ ya untuk direkrut di pengolahan sampah di situ, sehingga nanti kita tinggal hitung untuk 250 kilo itu dengan produk itu berapa orang terserap di situ. Nah, tadi belum nilai 200 kilogram pupuk organik. Ya kalau kita beli di tukang sayur ya di eceran lah, label eceran itu 5 kilo itu 5.000. Ya. Saya yakin kualitas ini lebih baik, Pak. Ya, asam aminonya tinggi, Pak. Ya, lebih baik. Nah, oleh karena itu mungkin data-data detail semacam itu kita harus terus catat dari pengalaman belajar kita. Karena kan kita ini sambil belajar. Nah, kemudian dengan terintegrasinya tadi pengolahan sampah, kemudian pertanian, kemudian peternakan, perikanan ya, kemudian penurunan atau pengendalian gas rumah kaca. Nah, itu semua
implikasinya akan memberikan dampak lingkungan yang sangat baik. Oleh karena itu saya terus terang aja udah lama, bukan karena sekarang tidak punya otoritas bicara. Saya sejak masih di dinas itu sudah mengkader para fasilitator itu dengan pelatihan. Ya memang dari sebuah proses pelatihan ini ada yang menjadi, ada yang tidak gitu kan. Ini kan proses alamiah gitu kan. Nah, kalau yang menjadi ya kan otomatis mereka bisa mendapatkan sesuatu gitu ya. Jadi jangan melihat bahwa ini kotor. Ini lebih mulia daripada koruptor yang berdasi. Ya. Iya Pak, ini kotor dalam physically saja. Dan ini bukan apa-apa. Masih bisa dibersihkan, tapi kalau hatinya yang kotor. Sip. Oke ya. Nanti tinggal diadit aja. Siapa? Pak Anang, makasih banyak. Ya. Assalamualaikum. Magot maju terus. Insyaallah. Amin.